Om Baron cerita dulu tentang Bogi. Tahun berapa sih berdirinya, Om? Temen aku beli yang standar aja yang biasa belasan juta, Om. Masa 55 juta? Gila. Kenapa bisa mahal gitu, Om? Bayarin lah, Om, 150. Good day, sahabat rock and roll. Sorry, ini aku mau goes pulang kerja, mau tipis-tipis goesan, janjian sama teman-teman, terus sampai malam mau night ride. Pasti seru banget. Cuma karena aku biar puas, aku mau jalan dari sekarang. Nanti janjian di coffee shop, terus juga baru lanjut malam. Nggak tau deh kemana aja. Semangat. Pak Satpam, aku pergi dulu ya. Titip. Yuk. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, akhirnya ketemu. Iya, udah sekian lama nggak ketemu ya. Kita ngobrol yuk. Ayo. Sahabat rock and roll, aku kedatangan bintang tamu alias narasumber sahabat rock and roll aku, namanya Om Baron. Kita ngobrol di dalam ya, oke? Habis sepedahan, kena AC, bahagia ya. Om, kita sebelah sana aja yuk. Oke. Sahabat rock and roll, sebelum lanjut ngobrol, jangan lupa ya, di-subscribe dulu biar akunya bahagia. Ini dia kopi kita. Ya, tetap ya kita mah americano ya. Kalau Om yang hot. Terima kasih. Sahabat rock and roll, sekarang aku sama Om Baron lagi di Coffee Boss 805 di Jalan Haji Nawi. Kebetulan ini jalur aku pulang kerja, berangkat kerja, Om. Tahu nggak Om Baron kenapa aku ajak ke sini? Kenapa? Karena ngopi di sini kalau bawa sepeda atau buat komunitas goes dapat diskon. 20%, Om. Buset. Keren ya. Mantap. Terus kalau ganteng, Om, tambah lagi 10%. Sahabat rock and roll, nongrok aku di hari ini seperti janji aku tadi bersama Om Baron. Siapakah dia, Om Baron? Om Baron adalah pendiri Bogi. Apa itu Bogi? Seperti apa sih komunitas Bogi? Kita langsung ngobrol sama Om Baron ya. Om Baron, thank you. Akhirnya, ini habis goes dari mana? Dari Senayan, GBK. Wah. Tapi habis ini sama aku night ride ya. Ayo. Janjian sama siapa kita ya? Siapa lagi ya? Nanti aku telepon ya, beberapa temen ya. Boleh. Tapi ini mau kepoin, mau tanya-tanya. Karena teman-teman aku, sahabat rock and roll di rumah paling seneng sama cowok-cowok yang sehat, sepedanya cakep. Nah, cowoknya juga cakep ya kan? Om Baron cerita dulu tentang Bogi. Tahun berapa sih berdirinya, Om? Kalau tepatnya Bogi itu Brompton Owner Group Indonesia di 2013. 2013. Saat itu komunitas Brompton belum banyak ya, Om? Ya, belum sih. Cuma beberapa ya. Tapi kalau sekarang, Om, kalau Om Baron kebetulan juga aku ikut komunitas Om Baron ya. Udah lama banget. 2000 berapa ya? 2014, 2015 deh kayaknya. 2015. Dan itu sekarang Om Baron kalau nge-tag komunitas tuh banyak banget sampai bingung. Wah, sekarang banyak banget ya. Tapi ya bagus lah, jadi demi kesehatan banyak yang sepedahan ya, Om. Betul. Anggotanya berapa, Om? Dulu dan sekarang? Kalau anggota jadi gini, member yang kan kita ada grup chatnya tuh. Jadi, tapi kita grup chatnya di Telegram. Udah 1257. Itu. Nah, data di Facebook di FB Bogi itu kurang lebih 3.600 satu Indonesia. 600. Makanya Om Baron kalau bikin event buat Brompton Owner itu nggak cuma di Jakarta ya, Om. Kita ke Padang waktu itu. Padang, kita ke Bali. Terus ya beberapa kota lainnya, pokoknya keren banget.
Om, tapi 2013 kepikiran gitu bikin bogi, bikin Brompton Owner ini kenapa? Kepikirannya sebenarnya gue main sepeda lipatnya, khusus sepeda lipat kan di 2007. Dan di 2007 itu berbagai brand gue cobain. Nah, ternyata gue lama-lama gue jatuh cinta sama Brompton ini karena mudah dibawa-bawa. Dari segi lipatan dia lebih kalau diklaim sepeda lipatannya itu paling sempurna, ya, paling simple, paling cepat ya, paling cepat dan mudah dibawa kemana-mana. Oh benar, dan gue kan orangnya doyan ngebolang, itu paling praktis gue kemana-mana. Lipatannya lebih tidak makan tempat. Iya, mau dibawa ke naik pesawat, naik kereta, naik mobil pun lebih gampang, lebih praktis ya. Betul. Nah, waktu itu padahal bisa dibilang Brompton mahal, tapi nggak semahal sekarang ya Om. Tahun 2014, 2015 ya, seingat aku harga Brompton belasan juta Om ya. Yes, betul. Ingat banget kan, apalagi kalau belinya di London. Lebih murah banget. Iya, murah banget. Tiba-tiba Om, kilo ya sekarang. Ya aduh, temen aku beli yang standar aja yang biasa belasan juta Om, masa 55 juta? Gila. Kenapa bisa mahal gitu Om? Nah, gue juga nggak ngerti ini mahalnya kenapa. Karena ya mungkin kayak seperti fenomena zaman dulu kayak batu aki. Oh iya benar. Ya, nah gini, jadi gue mau cerita kenapa ini harga jadi mahal. Penting, sahabat rock and roll. Sebenarnya gini, kalau menurut gue monitor ini ulah-ulah spekulan. Itu kenapa spekulan ini? Kalau bicara ke kita dari historinya si komunitas, gue dulu bikin komunitas ini emang buat teman-teman member itu untuk ada jual beli, tapi jual beli ya sebatas komunitas, memudahkan dan harga masih manusiawi, bener nggak? Dan si pedagang dulu pun, dealer pun ya itu aja gitu, dan dia tahu gitu si kehidupannya si sepeda ini. Nah ini orang karena ini Brompton lagi rame, Brompton lagi rame dengan harga, karena gini loh, lu beli Brompton worth it, terus bisa jadi invest karena lu beli Brompton, lu jual pun nggak akan rugi gitu kan. Nah disitulah mulai pedagang-pedagang baru masuk. Betul. Nah, pedagang baru masuk ini bukan dari orang emang biasa jual sepeda atau dealer sepeda. Pas gue lihat tukang kosmetik, tukang susu, tukang tas, tukang justip gitulah. Iya. Yes. Nah, tuh sampai dealer, bukan dealer, showroom mobil pun pada jual Brompton karena mungkin putarannya cepat, cuan gede. Yes. Karena kan kita nggak bisa patokan. Misal kalau mobil ke pasaran tahun segini. Iya. Brompton nggak ada. Iya, karena susah juga cari di Indonesia. Betul, suka-sukanya pedagang, tapi ya sah-sah aja mereka jual karena ada pembeli juga. Cuman makanya gue bilang lebih ke apa ya, lu jadi smart buyer lah. Lu tuh sebenarnya sepeda tuh nggak harganya segini gitu sih, harganya tuh segini gitu. Cuman ya udah kembali lagi ke pada masing-masing. Betul. Karena ya intinya gini lah, kalau gue bicara komunitas, itu sepeda itu harganya tuh ya normalnya ya segitu, tapi ulah spekulan masuk. Jadi dia mikirnya hanya ya untung gitu, keuntungan dan putaran cepat gitu. Itu oke, nggak apa-apa. Cuman lu kalau bagi komunitas itu menurut gua nggak sehat. Nggak sehat ya? Nggak sehat. Karena bukan kesian ya, kita komunitas kan tujuannya untuk happy, untuk bergoes sepeda, fun, olahraga. Tapi di push gitu, lu harus beli dengan harga segini gitu. Kan jadi gimana ya? Ya mau gimana sekarang lagi seperti itu ya? Karena susah. Iya. Karena apa? Supply pun gini. Karena nih pandemi gini, pabrik dari sononya pun sempet tutup. Nggak ada orang. Jadi maksudnya udah tutup. Bukan tutup tuh karena bukan karena nggak produksi, bukan karena nggak produksi juga, karena COVID. Karena COVID, jadi emang diliburkan sih karyawan. Jadi bukan bangkrut, tapi emang tidak produksi. Nah mulai sekarang pun produksi itu katanya baru 20%, belum total. Nah jadi kosong. Tapi sahabat rock and roll, Om Baron udah tahu belum kalau akhir-akhir ini di Indonesia ada salah satu online shopping gitu, dapat rekor muri, menjual Brompton tercepat. Terbanyak dengan harga yang tertinggi, buset. Dan ada salah satu artikel ini di Jerman itu sampai tutup toko Bromptonnya karena semuanya dibeli sama orang Indonesia. Diborong. Luar biasa ya Om. Indonesia. Sahabat rock and roll, tahu nggak sih kalau Om Baron ini punya sepeda kolektor lah sebutnya. Enggak. 13 loh. Aku tahu loh 13. Om, masih ada tuh 13 di rumah? Sebagian gue udah perkecil lah, dijadiin buat bumbu dapur, masak. Gue jual-jualin sebagian karena ya kalau menurut gue dulu emang
wajar lah, kita kan namanya orang kan nggak pernah hobi. puas, hobi nggak pernah puas nafsu, tapi akhirnya setelah mentok, oh gue nih harus dikeluarin dikit, ya gue jualin sebagian. Jadi yang penting gue udah masih ada road bike, ada sepeda lipat, ada sepeda mini ada, jadi mewakili. Jadi kalau yang Bromptonnya udah ada sekarang tinggal 8. Masih dikit lah, banyak yang di sana-sana ada yang puluhan. Sahabat Rock'n'Roll itu nih, 13, jadi sisa 8. Berarti yang sisa itu yang dijual itu dijualnya 150 juta. Nah, sayang tuh, gue nyesel. Kenapa dijualnya bukan sekarang? Bisa beli apa satu, Om? Cuan gede. Waduh. Dulu gue jualnya paling cuan 2 juta dulu. Masa sih? Karena dulu belum gila. Belum Kalau gila. belum jual sekarang, tapi enggak deh. Enggak lah. Sahabat Rock'n'Roll, Om Baron ini salah satu pendiri komunitas yang concern sama heboh-hebohnya Brompton mahal. Jadi Om Baron itu banyak campaign tentang smart buyer ya Om Baron ya. Banyak mengedukasi bagaimana memilih sepeda. Loh, wali kota aja sepedaan tuh Om. Tuh, goes tuh. 75 kilometer. Sahabat Rock'n'Roll, kalau misalnya ngomongin sepeda Brompton, banyak banget nih sahabat Rock'n'Roll yang mungkin bingung. Ini bedanya apa nih? SM. Terus ada lagi 6, 3. Mungkin bisa bantu atau kasih tips ke sahabat Rock'n'Roll yang ada di rumah. Tipe-tipenya tuh apa Om? Yang paling standar, yang paling mahal tuh sebenarnya apa gitu? Coba deh Om, dijelasin. Sebenarnya kalau tipe M tuh MS dan apa itu tuh sebenarnya M tuh dari bentuk, kalau bahasa ininya tuh stangnya lah. Yes. Nah kalau ini M nih, ini bentuk M. Ini M. Yang handlebarnya melengkung. Rise gitu. Kalau S itu yang lurus. Nah kalau yang P yang kayak kupu-kupu, si handlebarnya tuh kayak kupu-kupu. Nah itu juga udah nggak produksi tuh. Jadi terakhir lah tahun 2000 berapa tuh Om ya? 2017 ya udah nggak keluar lagi ya. Jadi cuma 2 tipe sebenarnya, S sama M. Nah H itu sebenarnya handlebarnya agak tinggi. Jadi buat yang tingginya lebih dari 70. 170 ke atas. Oke. Jadi si handlebarnya agak tinggi. Jadi mungkin kalau ini kan terlalu bongkok ya. Jadi nah itu aja. Oh iya, karena tingginya orang lebih tinggi. Itu aja. Nah kalau L itu pakai fender. Kalau R itu pakai rak. Yang baru ya belakang ada raknya. 6 itu 6 speed maksudnya. 6 itu 6 speed. 3 ya 3 speed. 3 speed. 2 ya 2 speed, 1 speed gitu nah, aja. Nah gitu. Om Baron, kalau sahabat Rock'n'Roll mau misalnya dia mau beli dari pedagang-pedagang lah ya. Tapi kalau misal dia mau intip, websitenya website apa Om? Atau ada komunitas Instagram nggak yang bisa mereka intip biar bisa tahu? Apa buat Nubi untuk beli sepeda? Iya, mau beli sepeda. Sebenarnya gini, tipsnya kalau misalnya untuk beli lewat online, lo bisa pertama tanyain nomor serinya, tanyain baru. Nah misalnya lo coba langsung cek di websitenya Brompton, nanti cari menu yang register. Tinggal di ini aja diketik si serial numbernya, baru nanti akan keluar tuh serial berapa, tipenya berapa. Jadi kalau misalnya temen lo misalnya mau jual, taunya misalnya M6L gitu, dia nawarinnya M6L. Pas lo cek ternyata bukan M6L, taunya S3L gitu kan udah salah di situ. Nah, berarti si pedagang ini udah nggak benar ngasih infonya. Gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk ya kita aja misalnya nubi atau yang belum tahu, boleh aja kita kontak aja misalnya ke Instagramnya si Bogi. Nah, bisa di DM lah, nanya untuk misalnya nanyanya tentang sepeda, silakan. Om Baron, sebelum kita goes, kita ngemil kali ya. Oh iya dong. Kalau nggak ada cemilan nggak asik nih, aduh. Nggak ada krauk nih perut. Biasanya habis goes langsung makannya banyak. Makannya mie ayam. Ya, ayam. Thank you. Oh, ini Om sehat banget sih. Aduh. Ini kayaknya enak nih. Kasih tips dong Om, sebenarnya maintenance sepeda atau kayak Brompton gini, gimana caranya maintenance-nya, servisnya, apanya buat sahabat Rock'n'Roll yang ada di rumah? Sebenarnya nih sepeda Brompton ini, kalau gue kasih tahu nih Brompton ini ya, nggak perlu terlalu maintenance-nya yang benar-benar rumit, nggak perlu. Ini tuh sebenarnya sepeda bandel, kuat lah ibaratnya. Karena kita kesayang gitu, ini sepeda nggak murah banget, jadi tiap kadang-kadang kayak sugesti, aduh ini kita perlu servis. Ya nggak apa-apa sih, cuman maksudnya nggak terlalu serumit, harus kita maintenance-nya nggak terlalu inilah. Taruh aja di dus mulu ya Om.
Dulu saya tuh. Tidur Bener, tuh cukup dilap-lap aja pakai kanebo basah, udah gitu aja sih. Jadi Om, aku sebenarnya mau jual ini Brompton aku. Aku lagi naksir yang lain. Ini udah di-upgrade ya? Udah di-upgrade Om. Wih, buset udah pakai speed drive. Udah dong Om, ini aja udah brox dong Om. Gimana nih aku mau jual galau Om? Kalau harga cocok mungkin ya? Jual berapa nih? Harga ini emang si BWC ini emang special edition. Emang lagi jarang. Harga suka-suka pedagang aja. Oh. Tinggal gue cocok, kalau cocok gue beli, kalau nggak cocok buka tabungan dulu nih. Bayarin lah Om 150. Gimana ya? Enggak turun? 150 Om. Buset, 150. Gue Kan pikir-pikir dulu deh. Gue Iya. bilang bini gue dulu. Asik, kayaknya jadi ini. Diizinin nggak? 150 juta guys. Sabar rock and roll, 150 juta. Mudah-mudahan turun. Nawar sih 20 juta Parah. Oke, nanti kita bahas lagi 150 juta. Ya semoga turun lah, semoga turun. Amin. Oh iya, lupa. Padahal kita janjian mau goes ya Om. Malam ini kita goes. Kita goes ya. Ayo, katanya mau. Oh iya, telepon gua WhatsApp temen dulu ya. Iya. Bentar, gue mau kasih ini sesuatu. Wah. Member karena dia dari 2015 nih, membernya Grogi. Aku punya topinya. Ini baru ya Om? Baru dong, 2020. Aduh, aku dikasih loh. Asik. Aduh, maaf ya suamiku cuma dikasih satu. Kamu harus beli aja nanti. Suaminya nggak aktif. Suaminya nggak aktif. Oke sahabat rock and roll, jangan lupa video ini di like, komen, dan juga di share ke teman-teman yang perlu atau related sama kesukaannya atau hobi sama Brompton. Dan jangan lupa di subscribe. Oke? Ya kan? Subscribe. Sampai ketemu lagi. Dah. Kira-kira kalau aku event organizer IO kerja berapa puluh tahun untuk beli rumah kayak gini Om? Bisa lah, hitungannya sehari, aminin aja. Apa? Diaminin aja. Project apa ya gitu. Makanya kalau pagi-pagi banyak yang pakai sepeda. Masa sih? Iya, goes di sini. Kalau aku karena di Bintaro ya udah di Discovery. Oh, Discovery, sampai iya, iya. BSD itu Iya, si iya. Alif Aldan, parah Om. Enak loh. Akunya yang nges. Secara aku sepedahannya kan sepeda lucu-lucuan. Iya. Bukan kayak mereka. Yes, stop. Oke. Lumayan deh. Thank you ya Om. Sama-sama. Sudah gue tipis-tipis. Seneng banget. Oke, jadi sampai jumpa. Jangan lupa subscribe juga Brompton Owner Group Indonesia. Oke? Yeah. Dan jangan lupa like, subscribe. Subscribe loh. Bener, jangan lupa subscribe dan share video ini. Oke? Bye Om, sampai ketemu lagi. Oke. Sukses. Bye. Salam buat teman-teman. Gimana kita tasnya? Segini dong. Ah. Bye. Bye sahabat rock and roll.